Jadi perkenalkan, nama aku Devi Suciarmawati, biasa dipanggil Rahma. Saat ini aku sebagai mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya, tepatnya Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Kebetulan aku juga semester 5 sebetulnya. Oh, berarti kakak bahasa Inggris ya? Iya, betul bahasa Inggris. Pendidikan Bahasa Inggris tepatnya. Iya kak. Eh, untuk sekarang mungkin kita akan pemanasan dulu kak. Apa sih BIPA itu sendiri? Mungkin dari teman-teman atau teman yang luar yang mengikuti live kita belum mengetahui apa sih BIPA itu sendiri gitu kak. Mungkin dari kakak bisa menjelaskan. Oke, jadi BIPA itu kependekan ya, panjangnya itu Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Jadi singkatnya apa sih BIPA itu? BIPA itu semacam kalau di anak prodi Bahasa Indonesia sendiri itu ada mata kuliahnya ya. Jadi itu lebih semacam mata pelajaran kalau buat orang luar. Jadi kalau orang luar ingin belajar bahasa Indonesia, maka belajarnya ada di BIPA. Jadi BIPA sendiri itu kalau di Indonesia ada 4 tingkatan ya. Jadi ada level 1, level 2, 3 sampai 4. Terus kemudian untuk bicara mengenai BIPA, ya tentunya memang nggak semua orang asing itu benar-benar bisa bahasa Indonesia, tapi mereka akan diajarkan lewat BIPA ini dan juga beberapa mata kuliahnya nggak cuma sekedar membaca, menulis, berbicara, menyimak atau lain-lain, tapi juga tergantung ya ada beberapa mata kuliah yang memang opsional, yang mana seperti halnya kalau di Indonesia ada kelas gamelan, ada juga kelas budaya, tari. Jadi dari BIPA sendiri itu memang di tiap tiap universitas itu menyediakan mata kuliah yang berbeda-beda begitu. Berarti BIPA ini termasuk apa ya? Organisasi apa memang ada mata kuliahnya di Unesa juga? Iya, kalau di UNESA sendiri ada mata kuliah BIPA untuk yang anak prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Kemudian ada juga semacam organisasinya sendiri kalau di UNESA. Jadi kebetulan kalau aku ya, aku sebagai sahabat BIPA UNESA. Jadi ini aku sebagai bisa dibilang teman dari mahasiswa asing yang belajar di BIPA ini. Jadi so far kalau BIPA di UNESA itu memang ada kesatuannya sendiri, terus nanti lokasinya juga memang kebetulan di Fakultas Bahasa dan Seni. Jadi selalu berkaitan dengan yang namanya bahasa. Oh, jadi gitu. Kalau di kita sendiri sih apa ya mata kuliah saja kak. Itu bisa diperkembangkan lebih lagi. Soalnya BIPA ini masih awal. Ini masih awal-awal. Masih, Oh, gitu. I see. ya. Jadi memang masih Makanya awal. lebih dalam ilmu kepada kakaknya. Well, Itu apa sih motivasi kakak belajar bahasa Indonesia dan bagaimana pengalaman kakak sejauh ini? oke, kalau dibilang perihal motivasi utama ya. Kalau motivasi tentunya karena memang bahasa Indonesia merupakan bahasa ibu. Karena bahasa ibu, otomatis aku sebagai orang Indonesia juga bangga akan bahasa Indonesia sendiri. Kemudian dari pengalaman sejauh ini, menurutku saat ini ketika kuliah, itu termasuk titik yang paling jauh aku belajar bahasa Indonesia. Kenapa? Karena aku sebagai sahabat BIPA, itu memang harus benar-benar bisa mengajarkan bahasa Indonesia kepada teman yang berasal dari luar negeri ya, teman-teman yang bukan penutur bahasa Indonesia asli. Kemudian bicara juga tentang bahasa Indonesia, aku juga saat ini kalau di Sahabat Pipa, kebetulan jadi konten kreator. Yang mana bahkan sebelum aku mau nge-post, aku mau bikin apa-apa, itu juga harus konsultasi dulu tentang penggunaan bahasa Indonesia. Jadi nggak bisa kalau misal aku langsung habis bikin konten, terus aku langsung post gitu aja nggak bisa. Itu aku selalu, karena aku pernah ya langsung nge-post, kemudian ada yang bagian yang salah gitu ya. Terus akhirnya aku di reminder, terus aku disuruh nge-take down. Jadi otomatis aku harus belajar bahasa Inggris lebih banyak lagi, terutama tentang kapitalisasi, kemudian tentang apa punctuation kalau dalam bahasa Inggris apa nih kayak tanda bacanya. Jadi harus bisa memilih mana kata yang baku dan juga tidak baku kayak gitu. Mungkin kak apa ya?
motivasi kakak atau menjadi apa ya? Menjadi mahasiswa kelanjutan ke luar negeri kak gitu. Ada nggak kak? Ya, Gesit. eh, kalau secara personal tentu aku pengen, aku tentu punya ya mimpi untuk luar negeri. Bahkan hingga saat ini, my dream country ya negara yang aku impikan saat ini Jepang sebetulnya. Kenapa ke Jepang? Karena memang Jepang memiliki etos kerja yang cukup tinggi berbeda dengan Indonesia yang mana ini budaya yang menurutku patut untuk ditiru. Jadi hingga saat ini aku juga masih tetap belajar bahasa Jepang ya, tapi memang to be honest, aku bukan wibu. Jadi aku lebih belajar bahasa Jepang lewat J-drama, terus J-song. Jadi emang ya sama lewat buku-buku, bukan dari lewat anime. Jujur kalau ditanya perihal anime mungkin aku kurang tahu ya. Tapi saat ini aku masih ya masih stand masih belajar tentang bahasa Jepang. Sekarang gini aku walaupun magang aku belajar juga gitu loh, Pak. Bahasa Jepang gitu sama bahasa Inggris. Jadi ya masih belajar di dua bahasa itu. Dan ini pertanyaan terakhir dari saya sebelum melanjutkan sama teman saya kak. Ini kak, untuk perjalanan kakak selama belajar, tentunya kan ada tantangannya ya kak ya. Iya. Dan bagaimana sih kakak menghadapi dari tantangan itu, entah itu dari pengucapan atau tata bahasa atau mungkin kok sulit bagi saya. Adakah nggak kak? Kalau dari segi tantangan tentunya banyak ya, karena apalagi perihal bahasa Indonesia, yang mana bahkan sebagai orang pribumi, sebagai orang bahasa, sebagai orang yang lahir di Indonesia, tumbuh dari kecil di Indonesia, tentu masih sering sekali yang namanya mengalami kendala atau tantangan. Karena apa? Karena pada dasarnya kita belajar itu nggak cuma dari bahasa Indonesia aja, karena kan apalagi kalau sekarang aku sendiri ya suku Jawa gitu ya, pasti juga belajar bahasa Jawa. Yang mana sudah mengikuti dari orang tua, dari lingkungan sejak aku lahir. Yang mana ya pengucapannya juga udah salah gitu loh sebetulnya. Jadi bukan yang diajari secara formal seperti di sekolah dari cara bicara. Kemudian juga kalau dari tantangan ya, kalau aku melihat bahasa Indonesia sekarang itu udah mulai blend atau udah mulai bercampur dengan bahasa-bahasa asing, yang mana bahasa asing itu kadang ketika udah dimasukkan ke KBBI kadang itu masih ada yang aslinya bahasa ini bahasa Indonesia tapi aslinya dari mana, jadi aslinya bukan Indonesia dong. Ya memang ada lah kasus-kasus seperti itu, tapi so far sejauh ini dari aku sendiri mengatasinya ya ketika memang sebetulnya yang sudah aku sebutkan sebelumnya, ketika mau mengupload konten sebagai konten creator juga yang megang Instagramnya Bipa Unesa, ya aku harus konsultasi ulang ke emang yang ahli bahasa, karena aku nggak bisa langsung gitu aja mengupload tanpa meng-cross check terlebih dahulu, jadi harus ditinjau ulang, jadi kayak gitu. Mungkin itu cukup bagi teman-teman yang mendengarkan, yang mengikuti live. Jadi itulah tantangan dari kakak sebagai kita sama-sama apa ya belajar tentang BIPA. Mungkin itu tantangan dari kita sendiri. Untuk selanjutnya saya akan beralih Kak, ya. Dilanjutkan oleh teman saya untuk ngobrol-ngobrol sama kakak. Devi. Halo Kak Devi, selamat siang. Halo, selamat siang. Baik, selanjutnya saya boleh tanya-tanya perihal apa ini, selain bahasa, apa aspek budaya Indonesia yang paling menarik bagi kakak? Dan bagaimana budaya mempengaruhi proses belajar bahasa kita di era sekarang ini? Jadi bicara mengenai aspek bahasa budaya ya. Jadi perihal budaya so far ini sebenarnya kita tuh sangat kaya akan budaya.
Yang kalau kataku sendiri budaya kita tuh sangat-sangat menarik gitu loh. Karena kan Indonesia itu wilayah secara geografisnya itu cukup luas. Kemudian memiliki banyak kerajaan di masa lalu. Yang mana contohnya nih sekarang aku di Mojokerto. Ada peninggalan dari kerajaan Majapahit. Itu juga lama-lama akan membawa budaya, misalnya ada tari, kemudian ada juga budaya ritual-ritual dari berbagai daerah, misal di suku Tengger, di Bromo, ya dan banyak sekali budaya-budaya lain yang sebetulnya sangat-sangat menarik. Kan ketika aku tanya ke temanku yang dari Cina yang belajar bahasa Indonesia di BIPA UNESA, itu dia tuh suka dengan pelajaran budaya karena menurut dia budaya Indonesia itu unik karena beda dengan negara lain yang paling cuma kebudayaannya ya itu aja gitu loh. Sedangkan kalau Indonesia benar-benar sangat beragam dan itu kelas budaya itu merupakan kelas yang paling disukai sama anak-anak internasional ya karena temanku dari Korea itu di situ suka banget dengan terus kayak belajar gamelan terus temanku yang dari Cina itu katanya dia suka melihat batik gitu loh jadi menurutku aspek budaya banyak sekali yang aku suka terutama memang sebagai orang Indonesia aku bangga dengan batik yang sangat beragam ini kemudian dibilang mempengaruhi proses belajar jelas tentu sangat mempengaruhi proses belajar karena budaya memiliki ciri khas, memiliki daya tarik tersendiri ketika itu diajarkan. Jadi tentunya teman-teman dari luar negeri suka sekali ketika belajar bahasa melalui konten budaya. Gitu. Jadi di Indonesia ini memang banyak sekali budayanya Kak, beragam-ragam juga unik-unik. Iya. Terus untuk selanjutnya, misal ini Kak, kalau Kakak diminta merekomendasikan satu buku atau film Indonesia untuk orang asing, apa yang akan dipilih dan menyapa memilih itu Kak? Kalau diminta merekomendasikan buku atau film, kayaknya nggak jauh seperti yang karya Indonesia yang sudah terkenal di mancanegara, yaitu Laskar Pelangi. Karena ya karya Andrea Hirata itu karena menurutku kalau dari buku itu karena kan memang mengisahkan dari anak desa ya dari Indonesia seperti halnya masa Indonesia yang memang pada zaman dahulu masih sangat terbatas dari listrik atau lain-lain keterbatasan sumber daya kemudian diangkat menjadi film tapi memang sebetulnya nggak cuma Laskar Pelangi sih tapi ada juga film-film lain seperti halnya aku tanya ke temanku ya ke temanku yang dari Cina dia baru-baru ini nonton film Kartini katanya film Kartini itu benar-benar bagus terus juga film-film yang memang mengandung nuansa-nuansa pada zaman dulu seperti sebelum kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan itu memang memiliki nilai yang lebih di mata orang luar gitu. Jadi yang dipilih Kakak itu buku Laskar Pelangi ya? Iya betul sekali karena menurutku dari movie-nya sendiri filmnya sendiri itu benar-benar mengandung Terima kasih Kak. Ini ngobrolnya lanjut lagi Kak ya. Dengan ikut program Mitra Bahasa, apakah Kakak ini punya harapan apa? Atau mungkin ada cita-cita yang ingin dicapai melewati program ini Kak? Mengenai harapan atau cita-cita yang ingin dicapai lewat program ini tentu ada ya. Karena ikut di BIPA UNESA, kalau dari BIPA UNESA sendiri, secara personal, karena aku punya job sebagai content creator, yang mana aku berharap secara personal, secara individu, aku mendapatkan benefit di mana aku bisa mengasah skill dan semakin kreatif untuk membuat konten-konten di masa depan. Kemudian untuk dari program kita sendiri, aku berharap bahwa aku bisa mengenalkan BIPA UNESA secara luas karena saat ini dari tahun ini maupun tahun lalu terjadi yang namanya peningkatan jumlah peserta didik jumlah mahasiswa asing yang belajar di Indonesia. Jadi kalau tahun lalu cuma sekitar 15 orangan, kalau tahun ini sampai ada 28 orang kalau nggak salah. Jadi hampir 30 orang itu ada.
Jadi ternyata promosinya lewat apa? Ternyata kebanyakan mereka itu lihat di Instagram, kemudian mereka itu juga dapat informasi dari temannya yang sudah pernah di MIPA UNED. Jadi kayak gitu. Jadi harapannya ya semoga nanti dari melalui BIPA nanti bisa mengenalkan budaya-budaya Indonesia gitu. Baik, Kak. Terima kasih. Untuk selanjutnya, pertanyaan ini yang terakhir, Kak, ya. Dari saya. Menurut Kakak, apa tantangan terbesar dalam meningkatkan kredibilitas bahasa Indonesia di era global ini, Kak? Oke, bicara mengenai era global. Kakak, apa tantangan terbesar dalam meningkatkan kredibilitas bahasa Indonesia di era global ini? Itu yang terakhir sebelum undang Kak. Iya, jadi untuk yang kredibilitas bahasa memang karena di era global ya batas-batas negara itu sekarang sudah mulai tidak terlihat karena digitalisasi ini membuat semua orang itu bisa mengakses dan mendapatkan informasi dari manapun dan kapanpun dimanapun. Jadi teman-teman kalau misalnya bicara mengenai kredibilitas karena memang sepertinya sudah aku sempat sebutkan sebelumnya yang mana banyak sekali bahasa-bahasa serapan yang mana kadang itu yang dimasukkan ke dalam KBBI yang membuat saat ini banyak sekali yang mempertanyakan bahasa ini aslinya dari mana gitu loh. Oh berarti ini bukan asli bahasa Indonesia ya kayak gitu. Jadi bisa dibilang itu merupakan salah satu tantangan karena di samping jumlah kata yang dimasukkan dalam KBBI semakin banyak, tapi juga semakin melemahnya bahasa Indonesia juga di dalam di bagian situ karena memang kredibilitas pasti akan selalu dipertanyakan. Jadi ya kalau ingin tahu apakah itu termasuk bahasa Indonesia atau tidak, tentunya memang harus dicek ulang di dalam KBBI begitu. Baik, Kak. Terima kasih. BIPA kan bisa jadi sangat inovatif dan menyenangkan. Menurut Kakak, cara apa yang bisa digunakan untuk membuatnya itu lebih menarik? Oke. Jadi gimana caranya biar lebih menarik ya kalau di pipa? Sebenarnya ada dua opsi sih kalau di aku ya. Biasanya itu online sama offline. Jadi kalau misal nih secara offline kita akan membuat kegiatan-kegiatan yang mana itu juga melibatkan nggak cuma mahasiswa internasional, tapi juga melibatkan mahasiswa dari Indonesia. Jadi contohnya nih kalau di UNESA sendiri ya, kita tuh ada yang namanya acara Cinta Indonesia, di mana itu semacam beberapa perlombaan pakai permainan tradisional. Jadi di dalamnya bisa dibilang juga melibatkan antara mahasiswa Indonesia dan juga mahasiswa asing. Kemudian dari kantor urusan internasional UNESA juga sama, ada juga kemarin itu kegiatan yang namanya Dolanan KUI. Dolanan kantor urusan internasional gitu. Jadi mahasiswa BIPA itu juga mereka main kayak misal nih tahu nggak sih yang kayak ada tepung banyak ditaruh di wadah, terus kayak dibikin kelompok baris ke belakang, terus nanti wadahnya diarahin ke belakang buat ngasihin tepung, jadi kayak langsung ketiplek gitu loh gitu kalau kena gitu. Jadi harus pas kalau lempar ngarahin tepung ke temennya yang di belakang. Terus juga kayak misal nih mainan karet, jadi karet ditaruh di piring isi tepung, habis itu ngambilnya pakai sedotan, sedotannya taruh di mulut, atau mungkin lomba balap kelereng, balap karung. Sebetulnya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang secara offline itu yang bisa untuk menarik dari orang asing gitu loh, menarik dari pihak pihak mahasiswa asing. Kemudian kalau semisal secara online nih, kalau online di BIPA Unita kemarin sempat apa ya kemarin aku lupa programnya apa, pokoknya juga ada kok pamfletnya di tag IG ku kemarin itu, jadi kayak sharing semacam sharing antara mahasiswa BIPA, jadi yang udah belajar mungkin beberapa bulan di BIPA terus memperkenalkan juga gimana sih menceritakan gimana sih rasanya sebagai mahasiswa BIPA UNESA, terus kesulitan-kesulitannya itu seperti apa, gaya hidupnya seperti apa. Jadi menurutku itu merupakan suatu inovasi-inovasi yang akan sangat membantu BIPA di masa depan gitu. Kalau semisal untuk online kita ya, ada aplikasi pembantu untuk bisa lebih membuat pembelajaran itu lebih menarik gitu kan? Kalau secara online ya, kebanyakan aku tanya ke mahasiswa internasional, mereka itu pakainya Duolingo.
Jadi kalau Duolingo kan yang kita tahu emang aplikasi buat belajar bahasa ya, bisa bahasa Inggris, bahasa Italia atau bahasa apapun di seluruh dunia. Nah, kebanyakan mereka itu pakainya Duolingo. Tapi kalau misal secara gampangnya kalau kata mereka lebih mending biar tahu secara langsung orang Indonesia seperti apa ya main sama mereka gitu, main sama orang Indonesia asli. Karena kemarin cerita dikit ya. Kemarin itu ada temanku dari Cina. Nah, dia itu kan kebetulan dapat sahabat BIPA orang Indo, anak prodi bahasa Jepang. Nah, sama temanku yang anak bahasa Jepang, dia itu diajak mancing. Jadi kalau tahu Sidoarjo, jadi dari Surabaya dibocek naik motor ke Sidoarjo, diajak mancing temanku orang Cina itu. Jadi ketika aku dikasih foto, loh, ini beneran dia ikut mancing. Jadi dengan apa peralatan mancing, foto mancing terus videoin pas dia mancing kayak. Terus malamnya mereka itu bakar-bakar bikin es cincau gitu sama yang lain. Jadi aku merasa wah orang Cina ini kok jadi melokal banget ya kayak orang Indonesia gitu. Jadi ya itu termasuk beberapa hal yang menurutku sangat-sangat unexpected gitu loh. Ada juga kemarin itu temanku dari Korea kemarin itu diajak sama sahabat bipaknya anak psikologi nonton konser di Surabaya. Konsernya aku lupa apa, pokoknya DPR kok kemarin itu. Jadi temanku yang Korea itu udah tahu lagunya Tulus, lagunya apa Hivi, tahu lagunya Bernadya, dan mereka tuh nonton konser. Jadi langsung baur gitu aja sama orang Indo. Kayak gitu sih. Jadi diajak langsung tentang kebudayaannya gitu kayak budayanya Iya, Indonesia gitu kayak. betul. Iya, betul. Jadi orang beberapa memang sih nggak semua orang luar tuh mau langsung berbaur ya karena apalagi taraf hidup, kualitas hidup yang memang kebanyakan orang luar itu lebih apa ya, emang bisa dibilang lebih hedon dibandingkan kita. Tapi memang cara tercepat mereka untuk belajar adalah ketika mereka mau berbaur dengan kita, kayak gitu. Menurut kakak inovasi seperti apa yang bisa dilakukan agar BIPA itu bisa lebih dikenal terutama di level internasional? Dibilang inovasi ya. Kemarin itu cerita dikit kalau dibilang perihal inovasi tentunya acara-acara yang memang tarafnya secara internasional. Kemarin kalau di UNESA sendiri itu ada yang namanya Festival ICF International Cultural Festival. Jadi festival budaya secara internasional di mana ketika mahasiswa-mahasiswa asing mereka itu diminta untuk memperagakan sebagai peraga busana gitu ya, fashion show gitulah ya. Jadi mereka itu ada fashion show pakai baju dari negara mereka masing-masing. Tapi untuk mereka yang nggak bawa, maka mereka akan fashion show pakai baju dari Indonesia. Jadi ya pakai kebaya, pakai batik, ya pakai-pakai kayak gitu. Terus ada juga lomba. Jadi mereka nanti di lomba per tim gitu. Jadi mereka bisa dibilang ini merupakan suatu inovasi yang memang apalagi karena tarafnya internasional, otomatis juga diliput di berita gitu. Jadi menurutku inovasi-inovasi kegiatan yang seperti ini itu akan membuat people lebih dikenal apalagi di lingkup internasional karena adanya International Cultural Festival yang mana tentunya dengar kata internasional yang datang otomatis nggak cuma orang Indo tapi bahkan orang di luar BIPA UNESA itu juga datang entah itu dari Inggris, dari Jepang atau lain yang bukan asli dari UNESA itu datang gitu. Untuk harapan kakak untuk perkembangan organisasi BIPA ini di masa depan seperti apa kak? Dibilang perkembangan organisasi BIPA ya. Aku sendiri memandang bahwa BIPA akan terus selalu berkembang seiring dengan berjalannya waktu, berjalannya tahun. Karena apa? Teknologi saat ini juga semakin berkembang. Apalagi kalau kita tahu sekarang sudah ada AI atau ChatGPT yang mana mempermudah hidup manusia. Jadi nggak menutup kemungkinan bahwa suatu hari nanti BIPA juga akan semakin berkembang. Karena kita kadang itu nggak tahu ada gebrakan-gebrakan apa di masa depan. Kayak contohnya dulu kita masih pakai HP Samsung yang BBM masih kecil-kecil gitu. Sekarang tiba-tiba udah dapatnya Android yang udah layar sentuh, full layar sentuh semua dalam kurun waktu 10 tahun aja. Jadi kalau kataku harapannya gambaran BIPA di masa mendatang, aku yakin BIPA itu akan semakin terkenal dengan jumlah pembelajar yang semakin banyak tentunya. Gak cuma, jadi nanti orang asing gak cuma tahu Bali aja, tapi akan tahu wilayah-wilayah Indonesia yang lainnya gitu. Jadi lebih banyak dikenal dengan mengenalkan kebudayaannya begitu kan? Iya, betul sekali. Menurut kakak
peran penting sebagai mitra bahasa sebaya dalam mendukung peserta BIPA belajar bahasa Indonesia itu seperti apa, Kak? Mhm. Kalau sepenting apa peran pentingnya ya? Menurutku penting banget. Kenapa? Bayangin aja kalau misal mereka datang, kita nggak usah mereka sih kita aja gitu ya. Kita datang ke negeri orang, kita nggak punya teman, nggak kenal siapapun, terus kita bener-bener solo, kita harus ngelakuin semuanya sendiri. Itu to be honest, jujur aja tuh pasti susah gitu loh. Tapi kalau semisal ada teman, ada mitra sebayanya, ya sebutannya kalau di Indonesia kan sahabat BIPA gitu ya. Jadi mereka merasa ada yang ngebantu mereka. Mereka nggak akan ngerasa feeling lonely gitu, nggak ngerasa sendiri. Oh ada teman yang bisa dimintai bantuan. Kalau semisal sulit, itu ada yang bisa ditanya. Jadi mereka nggak merasa sendirian gitu selama di Indonesia. Karena selama 2 tahun, 2 periode ini aku sebagai sahabat BIPA itu aku juga membantu mereka. Terutama kadang mereka kalau ada tugas dari dosennya itu kadang disuruh langsung wawancara sama orang Indonesia itu juga aku bantuin. Terus ada juga yang kemarin itu sempat bingung perihal cari tempat tinggal gimana, terus ngehubungi siapa, itu juga aku bantuin. Terus ngurus kartu SIM karena kan kalau mereka misalnya kemarin aku dapet dari teman Cina ada yang bermasalah sama email atau yang buat HP-nya mereka itu belum bayar di bea cukai, itu akhirnya HP-nya sinyalnya nggak ada. Itu juga aku bantuin mereka cari tempat tinggal, cari ya gimana caranya ngurus kartunya pakai Telkomsel di Grapari. Jadi menurutku peranan teman mitra sebaya atau sahabat Dipa menurutku sangat-sangat penting. Karena gimana pun kita lebih bisa dibilang mengenalkan budaya kita yang ramah-tamah kepada orang asing. Jadi sebagai mahasiswa sebagai mahasiswa asing mereka akan merasa kalau Indonesia ini adalah negara yang hangat gitu. Mungkin hanya itu saja yang saya pertanyakan, Kak. Nanti selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih, Kak. Oke, iya. Bagaimana mitra bahasa supaya bisa membantu peserta BIPA dalam melatih kemampuan berbicara dan pemahaman mendengarkan? Oke, bicara mengenai kemampuan berbicara dan pemahaman mendengarkan ya. Karena memang orang luar, orang asing yang baru sekali belajar bahasa Indonesia, mereka itu selalu mengalami kesulitan. Yang mana karena orang Indonesia kan kalau ngomong suka cepet gitu ya. Jadi kadang mereka, saya bisa bahasa Indonesia, tapi tolong pelan-pelan. Mereka tuh ada yang kayak gitu. Jadi kalau dibilang, ya gimana sih caranya meningkatkan kemampuan mereka? Otomatis melalui dari lingkungan. Jadi karena memang bicara mengenai lingkungan, otomatis memang harus berteman dulu, membaur. Ya mereka harus berbaur dengan orang-orang Indonesia agar mereka itu tahu, oh ternyata apa yang selama ini mereka pelajari sekilas saja itu memang berbeda dengan realitanya. Karena ada yang memang belajar itu cuma dari buku, kemudian video yang emang benar-benar video pembelajaran, bukan video yang orang Indonesia ngomong asli kayak daily activity-nya mereka itu enggak. Jadi ada yang cuma belajar melalui buku-buku aja gitu, melalui video pembelajaran, bukan langsung interaksi. Jadi kemampuan berbicara dan mendengarkan mereka lama-lama nanti akan terbiasa. Karena aku sendiri ya, ketika kemarin ada pembukaan baru kelas BIPA baru bulan akhir Agustus kalau nggak salah, itu juga kebanyakan mereka agak bingung karena intonasi dari volume juga beda karena memang sangat cepat. Jadi mereka selalu minta kita itu untuk pelan-pelan. Tapi lama-lama setelah 2 bulan, lama-lama ada mereka itu sudah mulai paham. Oh ya ternyata orang Indonesia kalau bicara itu memang beda-beda. Ada yang ngomongnya kalem, ada yang ngomongnya cepat. Terus akhirnya mereka perlahan itu mulai paham dengan apa yang diucapkan oleh orang Indonesia. Jadi listening skill, kemampuan untuk mendengar dan juga berbicara mereka juga turut meningkat kayak gitu. Selanjutnya, apakah merasa mendapat manfaat dari pengalaman menjadi mitra bahasa? Iya. Of course, kalau kataku, of course aku dapat manfaat dari pengalaman jadi mitra bahasa sebaya ya sebagai sahabat BIPA. Itu yang
Pertama, aku semakin meningkatkan skill karena aku dituntut untuk berpikir kreatif gimana caranya membuat, di samping membuat konten mengembangkan MIPA UNESA sendiri, juga dituntut untuk memahami orang asingnya. Bahkan aku jadi itu nggak tahu secara jelas gitu loh. Mereka siapa, dari mana, asal usulnya seperti apa. Dimana tapi semakin kesini akhirnya aku semakin sadar gitu, karena memang tipe-tipe orang itu beda-beda ya. Kalau dari Korea kemarin ada beberapa, ada yang emang sangat welcome, ada juga yang nggak terlalu welcome, ada yang lebih introvert lah. Jadi dibilang di kelas kemana-mana selalu pakai masker, nggak mau yang namanya ngelepas masker itu ada. Kemudian tapi so far ada juga yang memang Korea yang sangat-sangat ekstrovert dan benar-benar anaknya itu mau untuk diajak bekerja sama, diajak untuk belajar bersama, itu ada. Kalau dibilang manfaat, aku suka ketika bisa bercerita, bertukar cerita dengan mereka. Apalagi yang mungkin ya, yang awal-awal belum bisa bahasa Indonesia, pasti pakai bahasa Inggris. Akhirnya aku juga praktek ngomong bahasa Inggris. Terus setelah mulai mereka bisa bahasa Indonesia, mereka bisa mulai menceritakan kesehariannya mereka, budaya mereka, dari negara asal mereka. Jadi menurutku banyak sekali manfaat apabila jadi mitra bahasa sebaya gitu. Selanjutnya, bagaimana cara memilih mitra bahasa sebaya yang cocok untuk peserta BIPA? Iya, kalau dibilang gimana sih caranya? Kalau dari pipa UNESA sendiri ya, kita tuh biasanya ini sih nyocokin juga ya antara karakter karakter sahabat MIPA sama mahasiswa internasionalnya. Kalau semisal terlalu pendiam, nanti dicocok introvert dicocokin sama yang agak ekstrovert gitu biasanya. Jadi gimana caranya komunikasi itu akan selalu ada gitu. Karena memang gimana pun kadang, tapi kadang ada juga kok yang extrovert sama extrovert. Jadi mereka benar-benar asik, benar-benar hangout kemana-mana. Karena sejauh ini kalau sahabat Pipa UNESA ya, karena kadang itu ada yang namanya kegiatan city tour. Jadi keliling Surabaya, dikenalin Tugu Pahlawan, dikenalin museum. Jadi mengeksplor beberapa tempat yang ada di sekitar Surabaya. Kemudian gimana cara milih yang tepat? Karena sebetulnya dibilang tepat, biasanya selalu tepat karena sama-sama mahasiswa. Karena beda kalau semisal ya, karena BIPA kalau di UNESA sendiri ada yang kelas reguler, ada yang private, yang khusus bisnis itu ada. Jadi kalau yang bisnis biasanya nggak ada mitra sembayanya karena memang bisnis secara private dan itu rata-rata online. Tapi kalau yang reguler itu pasti selalu ada. Karena kalau yang bisnis kan mereka biasanya emang udah sibuk nih dengan kerjaan mereka. Tapi kalau misalnya yang reguler ya sama seperti mahasiswa-mahasiswa pada umumnya. Jadi biasanya pasti dijelaskan dengan mahasiswa UNESA sendiri gitu. Terima kasih Kak. Selanjutnya, apa saja tantangan yang Iya. ini Kak, apa saja tantangan Tantangan sebetulnya banyak banget sih yang kita hadapi. Kenapa? Karena gaya hidup ya pertama. Gaya hidup yang dihadapi itu jelas beda. Karena ya as we know orang Indonesia nggak semuanya itu gaya hidupnya hedon. Cuma beberapa aja gitu ya. Sedangkan kalau yang dari luar itu Kak misal dari negara-negara yang emang negara-negara maju. For example like Amerika, Jepang, Korea itu udah negara-negara maju yang mana taraf hidup mereka itu berbeda jauh dengan kita. Jadi mungkin dari pertama dari gaya hidup ya. Terus kemudian juga kadang kalau hangout bareng kan orang luar ya belum tentu muslim gitu. Kadang ada kalanya ya kita tuh benar-benar harus selektif ketika kita hangout sama mereka, ketika mereka mau ngajak kita makan apa. Terus aku pernah juga kok dikasih makanan sama orang luar jajanan gitu kan dari Cina. Dari Cina itu namanya kalau nggak salah konjak gitu. Nah ada yang bungkus merah, ada yang bungkus hijau. Nah, ini untuk aku nggak sengaja sih waktu itu pernah makan yang ya aku makan yang bungkus merah. Terus kata mereka ini nggak ngandung babi, ini nggak ngandung alkohol, aman buat dimakan.
Tapi aku searching lagi, ternyata ya setelah aku makan gitu sih, gang 1 minggu aku searching, ternyata itu ngandung alkohol. Walaupun itu nggak memabukkan gitu loh. Jadi aku nggak sengaja makan yang ya yang seharusnya nggak boleh aku makan. Jadi kalau memang berteman dengan orang luar harus lebih selektif lagi. Karena ya walaupun mereka bilang ini aman, iya tapi kadang bagi kita itu nggak aman. Jadi kalau kataku benar-benar harus lebih selektif perihal kalau misal menerima ajakan untuk makan bareng sama orang luar gitu. Kalau boleh tahu alkoholnya berapa persen ya, Kak, ya? Iya, kemarin itu kalau nggak salah kan emang jadinya kecil banget gitu ya. Ya. Itu kemarin aku lihat di Shopee tuh kadar alkoholnya itu 14%. Jadi jujur aku kan nggak tahu ya at that time ya. Jadi ya akhirnya kayak setelah tahu kadar alkoholnya 14%, aku kayak ya Allah aku salah ya ternyata ya. Aku harusnya sedari awal aku cross check, gak langsung aku iyakan terus aku makan gitu loh. Walaupun mereka udah bilang itu aman, tapi katanya emang dari tanaman gitu loh. Cuma di bumbunya itu ada 14% alkohol at that time. Jadi ya udah terlanjur. Akhirnya ya next time gak aku ulangi lagi. Kalau cari aman aku makan yang bungkusnya hijau. Itu aja sih. Mungkin ada apa ya, pertimbangan atau apa harapan yang kakak sampaikan untuk teman-teman semuanya di kedepannya di mata kuliah BIPA ini, Kak? Iya, jadi pesan atas harapan ya. Harapannya adalah kita sebagai Gen Z, sebagai generasi muda, kita tuh bukan generasi yang lemah ya kalau kataku. Jadi apalagi kalau bicara tentang bahasa Indonesia, BIPA dengan orang-orang internasional, jangan pernah alergi terhadap orang luar, jangan pernah alergi dengan budaya-budaya asing. Karena apa? Sebetulnya ini adalah kesempatan kita karena apa? Karena digitalisasi saat ini sudah benar-benar luas. Digitalisasi saat ini sudah benar-benar berkembang pesat. Jadi sebagai Gen Z jangan pernah merasa hopeless. Kayak misal nih mau lanjut studi juga, mau kemana, terus caranya kayak gimana. Bisa jadi kalian lewat BIPA, itu kalian bisa menambah koneksi, dapat relasi, dan juga akhirnya tahu langkah-langkah yang akan kalian ambil ke depan. Kayak gitu. Jadi untuk pesan dan kesannya mungkin itu dari kakak. Harapannya juga kita harus saling mensupport dan juga kita harus menanamkan diri untuk terus berkembang. Mungkin kita bisa sama yang di luar negeri kita saling belajar bersama. Sudah teman-teman Iya. ada yang kalau tidak ada mungkin cukup sampai di sini. Atau dari kakaknya mungkin Kak sharing-sharing. Um, Kalau dari aku sudah cukup. Mungkin next time ya kapan-kapan lagi kita sharing-sharing lagi. Siap. Sebelum kami tutup Kak, kami dari kelompok Mitra Bahasa Sebaya, saya mewakili dari mereka semua mengucapkan terima kasih yang banyak kepada kakak dan mohon maaf atas mungkin ada salah kata, salah ucap yang menyinggung kakak, baik sengaja maupun tidak. Kami mohon maaf ya kak. Ya, aku juga mohon maaf apabila mungkin ada salah kata maupun perbuatan selama live ini ya. Siap kak. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi next time. Sebelum berakhir